warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kita kali ini, kita akan membahas mengenai permasalahan berkaitan dengan denda. Sebenarnya kalau kita mengkaji lebih mendalam mengenai hukum pidana Islam, apalagi kondisi hukum pidana di Indonesia ataupun di negara-negara yang itu menerapkan hukum pidana Islam ataupun yang tidak menerapkan hukum pidana Islam, sebenarnya prinsip-prinsip hadis yang digunakan itu masih tetap sama. Hanya saja dalam hal penafsirannya ataupun pentakwilannya itu memiliki konsep-konsep yang berbeda ataupun pemahaman-pemahaman yang berbeda dalam memahami teks-teks dari sumber hukum Islam, yaitu dari Al-Quran dan hadis. Ini sangat penting sekali untuk kita lihat sebagai suatu kajian di mana ketika kita bicara mengenai hukum pidana Islam, kita tidak bicara mengenai teksnya saja, akan tapi kita juga membicarakan mengenai tujuan dari adanya teks-teks ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis yang itu memberikan perintah, larangan ataupun semacam kebolehan di dalam sebuah tindakan ataupun perbuatan manusia. Beberapa hal yang berkaitan dengan permasalahan diat ini memang tidak semuanya itu ada teksnya. Nah, akan tapi kalau ketika kita melihat dari segi tujuan dari diatnya itu sendiri ataupun denda, itu hanya memberikan semacam keringanan dan juga pertanggungjawaban kepada pihak pelaku ataupun korban. Ini supaya apa? Supaya lebih terjaga secara martabatnya dan juga adanya konsep hukum yang tidak adanya pembalasan. Jadi semacam pembalasan itu sebenarnya adalah langkah akhir ketika langkah-langkah yang lainnya tidak bisa terpenuhi. Termasuk salah satunya adalah berkaitan dengan denda. Makanya banyak sekali yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran itu sebisa mungkin diselesaikan dengan kekeluargaan. Kemudian kalau itu memang menyangkut permasalahan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan ataupun hilangnya hak-hak, kemudian hilangnya sebuah harta dari korbannya itu, maka bisa terpenuhi dengan adanya denda-denda ini. Gitu. Diharapkan semacam itu. Makanya beberapa hadis yang berkaitan dengan denda itu lebih merujuk kepada permasalahan pertanggungjawaban. Itu seperti halnya misalnya ini ada hadis yang berkaitan dengan tindakan kejahatan yang itu dilakukan oleh dokter misalnya. Nah, ini nanti ada semacam pertimbangan-pertimbangan. Misalnya ini ada di sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasa'i, di situ dijelaskan bahwasanya man tatabba'a wa lam yu'lam minhu qabla dzalika tibu fahuwa zomin. Jadi permasalahan yang berhubungan dengan seorang yang mengada-ngada sebagai seorang dokter misalnya, nah itu dikategorikan sebagai sebuah tindakan kekeliruan. Gitu. Nah, walaupun ini adalah sebuah tindakan kekeliruan, akan tapi di situ masih adanya pertanggungjawaban pelaku karena sudah melakukan penipuan di dalamnya. Nah, ini nanti akan dikembalikan kepada peraturan dari pemerintah itu akan semacam apa. Inilah uniknya di dalam hukum pidana Islam, bahwasanya dari permasalahan-permasalahan tindakan pidana itu fleksibel, dalam artian ketika ada kepentingan yang lebih besar di dalamnya yang itu berkaitan dengan permasalahan masalah, maka itu bisa lebih diutamakan dalam segi ketentuan-ketentuan hukumannya ataupun pelaksanaan dari hukum acaranya gitu. Di beberapa hal yang berkaitan dengan permasalahan denda ini memang tidak mudah dalam hal penentuannya. Karena denda itu kalau di dalam Islam itu ya, itu memiliki karakter dan kedetilan yang tinggi itu. Jadi ada beberapa hal yang memang itu dikategorikan sebagai ketentuan-ketentuan diat, ketentuan-ketentuan denda yang itu sudah ditentukan, misalnya berkaitan dengan adamiyah
Nah, adamiyah itu adalah pelukaan yang itu sampai mengeluarkan darah gitu. Nah itu juga ditentukan. Kemudian ada al-harisyah gitu ya, pelukaan yang itu hanya merobek dari kulitnya saja. Nah kulitnya juga macam-macam. Ada yang kulitnya sampai ke daging atau tidak, atau hanya semacam di kulitnya saja, di kulit luarnya. Nah itu bergantung kepada kerugian yang ditimbulkan ataupun yang diterima oleh korbannya itu. Kalau kita lihat di hukum pidana kita, sebenarnya ini juga hampir sama kedetilannya ini. Nah, permasalahan sebenarnya tidak terletak di dalam hal materi hukumnya, kan tapi dalam segi hukum acaranya dan juga dalam segi penegakan hukumnya, gitu. Nah, itu adalah permasalahan yang sangat mendasar, gitu. Di dalam kajian-kajian mengenai hadis yang berkaitan dengan pidana, permasalahan hukum acara dalam hal segi pelaksanaannya memang lebih ketat gitu ya. Dalam artian ketentuan-ketentuan berkaitan dengan saksi itu memang harus betul-betul terpenuhi syarat-syaratnya. Kemudian kejelasan tindakan kejahatannya atau tindakan pidananya itu juga harus jelas gitu ya. Kemudian kalau tidak jelas itu tidak bisa diterima. Sebenarnya tidak langsung tidak diterima gitu ya. Ada alternatif lainnya, yaitu alternatif yang pertama adalah alternatif kebijakan dari hakim itu sendiri untuk memutuskan. Yang kedua adalah alternatif dari ulil amri ataupun pemerintah untuk memberikan hukuman yang itu memang hukumannya tidak sesuai dengan ketentuan dari Al-Quran dan hadis. Akan tapi itu lebih merujuk kepada masalah kebijakan, karena sebenarnya hukum itu sendiri tidak berdiri dengan pondasi ketentuan-ketentuan yang ada di teks Al-Quran dan hadis. Tidak hanya itu saja, tapi ada pertimbangan-pertimbangan yang itu sebenarnya ada di dalam penyebab turunnya ayat-ayat Al-Quran ataupun asbabul nuzulnya dan asbabul wurudnya gitu, dari hadis itu sendiri. Nah, ini yang menjadikan landasan dari para ulama-ulama kita, dari para imam mazhab, Imam Malik, kemudian ada Imam Syafi'i juga, Imam Hanafi, mencoba merumuskan bagaimana konteks fikih ini, permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pidana itu disesuaikan dengan kondisi masyarakat gitu ya, masalah sosiologisnya itu gimana. Nah, kemudian permasalahan misalnya berkaitan dengan pelukaan itu sendiri itu disesuaikan dengan kondisi masyarakat sekitar. Misalnya ada hadis yang berhubungan dengan pembayaran denda terhadap pelukaan, fil mudhihatil khums. Jadi pada pelukaan itu dikenai 5 ekor unta. Karena konsepnya dulu unta ya unta. Kalau sekarang sudah berbeda lagi. Tergantung kepada kebutuhan yang biasanya dilakukan oleh masyarakat itu semacam apa. Nah itu. Nah, Imam Malik mencoba melihat mudhiyah ini di dalam pelukaan ya, mudhiyah itu pelukaan, itu apakah arahnya kemana. Jadi kedetailan pelukaan itu kan harus jelas gitu ya. Misalnya dalam hukum acara itu pasti ditentukan ataupun dipastikan bentuk pelukaannya semacam apa, cara melukainya bagaimana. Kemudian ada tidak bukti pendukung bahwa itu benar-benar pelukaan. Jangan-jangan itu hanya ada semacam kesalahan. Makanya itu harus, biasanya kalau nanti teman-teman itu ikut dalam persidangan itu sangat detail sekali dalam hal-hal semacam ini sampai mendatangkan saksi. Sama di Islam itu sendiri juga harus semacam itu. Hanya saja ini lebih terkonsep kepada bagaimana cara para ulama ataupun pada masa khulafaur rasyidin, masa sahabat melihat kondisi yang ada gitu. Jadi jangan heran ketika teman-teman melihat suatu permasalahan hukum, kemudian di hadis tidak ada, ataupun di hadis redaksinya berbeda keputusannya. Nah itu karena ada semacam pertimbangan-pertimbangan tertentu. Makanya semacam seperti Imam Syafi'i dan Imam Hanafi itu mempunyai pendapat yang berbeda terkait dengan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pelukaan ini. Misalnya itu hanya cukup di dalam muka dan kepala saja gitu. Nah kemudian nanti ada semacam kesepakatan para ilmuwan dalam menentukan jenis pelukaan, ataupun kalau di kita itu para fuqaha gitu ya, para fuqaha. Nah, kemudian
yang berkaitan dengan masalah ini juga, masalah pelukaan itu menimpa ke siapa gitu. Dan kondisinya seperti apa, sebabnya juga apa, itu juga sama. Di ilmu kriminologi itu dipelajari ya berkaitan dengan sebab dan dampaknya. Nah, sama di hukum pidana Islam itu juga dipelajari. Bagaimana ketika seseorang itu melakukan sebuah tindakan pidana, misalnya masalah pelukaan gitu ya, masalah pelukaan, itu sebabnya apa dia melakukan itu? Apakah misalnya karena dia dipicu oleh tindakan kejahatan yang dilakukan oleh orang. Misalnya ada seseorang memukul seorang pencuri. Nah, seorang pencuri itu sudah mengancam dan menganiaya dia juga. Nah, itu karena ada semacam sebab-sebab ataupun dampak yang ditimbulkan itu seberapa besarnya. Nah, itu pertimbangan-pertimbangan itulah yang sangat penting untuk kita lihat sebagai suatu bentuk kepastian dari sebuah hukum itu sendiri. Nah, kemudian denda-denda yang berkaitan dengan pelukaan sebenarnya banyak sekali ya. Artinya, kemudian Imam Nasai pun dan Zarimi juga meriwayatkan berkaitan dengan permasalahan pelukaan ini. Nah, saja memang sebenarnya dari semua hadis-hadis yang berkaitan dari semua hadis-hadis gitu ya yang berkaitan dengan masalah pelukaan ini memang lebih condong kepada permasalahan yang pertama, besar kecilnya dampaknya. Kemudian yang kedua adalah kondisi dari korban dan juga dari pelaku itu sendiri. Nah, itulah beberapa permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan diat. Nah, kemudian diat itu sendiri juga harus jelas gitu ya, itu adalah mengenai anggota badan atau tidak mengenai anggota badan. Fikul lis naini minal insani timah. Jadi apakah itu mengenai anggota badan manusia atau tidak, itu nanti menjadi sebuah acuan itu bisa dikenai diat atau tidak, bisa dikenai denda atau tidak, nah, semacam itu. Jadi memang harus objek hukumnya itu harus jelas juga. Nah, kemudian dari setiap bagian tubuh manusia itu juga memiliki ketentuan-ketentuan yang berbeda-beda berkaitan dengan denda. Jadi ini lebih detail lagi. Jadi misalnya mata, wafila'ani nisfutima. Jadi mata itu juga ketentuannya separuh dari diat. Jadi karena itu mata gitu ya. Ini tergantung juga dari fungsinya juga, karena fungsi mata juga sangat penting, makanya ketentuan dendanya juga lebih berat juga berkaitan dengan ini, karena walaupun hanya sekedar mata saja gitu. Nah, itu tentunya pembahasan-pembahasan semacam ini sudah dipertimbangkan lebih dalam berkaitan dengan permasalahan besar kecilnya pemidanaan. Nah, sebenarnya tidak hanya itu saja, ada semacam otoritas hakim juga untuk melakukan pertimbangan dan juga penyelidikan berkaitan dengan permasalahan-permasalahan hukumnya gitu. Kemudian jari juga bisa, jari itu ketentuannya juga berbeda. Jari itu adalah 10 ekor unta. Wa fi kulli usbi'aini ma hunanika gitu ya. Jadi permasalahan dengan jari itu memang 10 ekor unta. Nah, ini juga karena pentingnya jari gitu ya, sangat pentingnya jari. Itu. Jadi memang dari pembelajaran hadis ini kita bisa melihat persoalan ini ketika kita membaca keputusan-keputusan hukum yang ada di tangan para ulama-ulama. Karena para ulama itu hidup di zaman yang berbeda-beda dan kondisinya berbeda, gitu, negaranya berbeda-beda. Maka keputusan hukumnya berbeda-beda dengan satu redaksi ataupun beberapa redaksi yang sama, gitu, yang berkaitan dengan permasalahan tindakan pidana, gitu. Nah, itulah yang berkaitan dengan beberapa tindakan kejahatan yang memang dalam kita melihat itu, dalam melihat hadis-hadis yang berkaitan dengan tindakan pidana, kita harus melihat dengan menggunakan hadis-hadis yang lainnya, dan juga kita melihat di beberapa kitab-kitab hadis. Jadi kita pastikan terlebih dahulu status hadisnya itu. Kemudian kita lihat dari semuanya, dari sanadnya, perawinya, kemudian asbab urutnya itu sebenarnya inti yang ingin dicapai dari hadis itu untuk apa. Barulah kemudian kita mencocokkan dengan permasalahan-permasalahan yang ada. Gitu. Kemudian baru kita simpulkan bahwasannya dalam memutuskan hukum pidana Islam itu ada batasan-batasannya atau tidak di dalam hadis tersebut.
atau ketentuan hadisnya itu bisa disampaikan atau bisa bisa ditafsirkan dengan kondisi-kondisi yang lebih kekinian gitu. Lebih kekinian. Nah, mungkin sebegitu saja. Nanti kita bisa kembangkan lagi beberapa hadis-hadis yang berkaitan dengan permasalahan denda gitu ya. Karena sebenarnya denda itu kalau kita lihat permasalahan-permasalahan denda di Indonesia misalnya denda yang berkaitan dengan permasalahan pajak dan lain-lainnya itu lebih merujuk kepada permasalahan kedisiplinan dan juga kemaslahatan gitu ya. Jadi konsep-konsep kemaslahatan supaya orang lebih taat membayar pajak gitu. Kemudian konsep denda-denda yang lainnya itu tentunya berhubungan dengan permasalahan ketaatan hukumnya. Gitu. Jadi semata-mata denda itu tidak dilakukan hanya untuk menguntungkan sepihak saja. Nah, itu yang beberapa nilai-nilai yang itu ada di dalam beberapa hadis-hadis yang berkaitan dengan denda. Itu semoga itu bisa menjadikan rujukan bagi kita untuk melihat bahwasanya denda-denda itu apakah sesuai dengan hukum pidana Islam atau malah denda-denda yang sudah ada misal di Indonesia itu tidak sesuai dengan hukum pidana Islam. Oke, sekian saja kuliah kita pada siang kali ini. Silakan nanti kalau ada komentar atau pertanyaan bisa melalui e-learning dan WhatsApp. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.